Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab beberapa pertanyaan ini. Ini tebal sekali. Kalau ditengok mungkin habis isya baru selesai. Saya hanya minta tolong doakan untuk kesehatan ibu saya, Ibu Eli Rosnita binti Samsuri. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya insyaallah. Amin. Mengalami pengeroposan tulang pada lutut, membuat agak susah jalan, mohon doanya Pak Ustadz, insya Allah. Saya dari mahasiswa, saya tahu, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana pembagian warisan dari suami yang meninggal, padahal semasa hidup istri ikut bersama-sama mencari harta. Kalau kalian menikah anakku, kalian perempuan, kalian laki-laki, kalian perempuan, kebetulan kalian anak orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya sawit, punya karet, punya cincin, punya gelang, punya anting. Amin. Lalu kemudian nikah kalian dengan laki-laki, nggak pala kaya, termasuk salah satu asnaf zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah harta kalian karena menikah langsung berpindah kepada laki-laki? Tidak. Harta kalian tetap punya kalian. Kalau laki kalian ngomong, Adinda, kau sudah menjadi istriku, maka sorga di bawah tapak kakiku. Maka surat-surat tanahmu dan surat STNK BPKB-mu menjadi punya aku. Bilang sama dia, kau penipu buaya. Ini surat tanahku punya aku, ini surat rumahku punya aku, ini surat cincinku punya aku, ini STNK BPKB mobilku punya aku. Salah satu-satunya kesalahan aku cuma satu, Bang. Apa itu? Mencintaimu. Jangankan surat-surat ini, nyawa aku berikan sama kau. Tapi kalau kau macam-macam. Jadi dalam Islam itu, kalau menikah, harta istri tidak pindah ke suami. Makanya kalau kalian kerja, kalian punya ruko, kalian punya butik, kalian punya konveksi, kalian ada usaha, duitnya punya siapa? Aduh. Misalnya kalian lulus PNS, amin. 1 bulan dapat gaji 5 juta, amin. Ditambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Akhirnya kalian dapat duit 1 bulan 10 juta. Pertanyaannya, 10 juta itu apakah suami kalian punya hak? Sekarang dibalik, kalian laki-laki lulus PNS BUMN, amin. Lalu kalian punya duit 5 juta, amin. Punya usaha itu ini kebun segala macam, dapat duit 10 juta, amin. Apakah istri berhak terhadap duit itu? Cerdas. Kenapa perempuan berhak? Karena kalian laki-laki punya 5 tanggung jawab. Pertama, mengasih makan. Kedua, ngasih pakaian. Ketiga, ngasih tempat tinggal. Keempat, mengasih pendidikan. Kelima, mengasih perhatian. Gimana? Siap jadi laki-laki? Jelas tak jelas? Ketika kalian meninggal, ini kan yang nanya nih perempuan, kata dia meninggal. Ketika kalian meninggal, maka hartanya laki-laki, saya bacakan ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian laki-laki dapat setengah harta istri kalian kalau tidak ada anak. Kebetulan istrinya punya harta 10 miliar. Amin. Maka kalian tak ada anak, maka kalian dapat setengah. Berapa kalian dapat? 5 miliar. Kalau 5 miliar kalian dapat, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau kamu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalian dapat 1/4. Kalian setelah menikah lahir anak. Berapa orang anak? Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Anak yang terakhir namanya Redo. Maka kalian dapat 1/4. Kalau kalian dapat 1/4, bini kalian punya harta 10 miliar, berapa kalian dapat? Alah, pura-pura nggak jawab. Kalian dapat 2 miliar setengah. Jelas?
Bagaimana amalan supaya hati kita kaum laki-laki jauh dari rasa ingin selingkuh? Selingkuh itu berawal dari mana? Dari mata. Mata nengok apa? Nengok Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Maka perselingkuhan datang dari mata. Maka jangan mata menengok Facebook orang, WA orang, Instagram orang, TikTok orang. Kalau mau nengok WA, kalau mau nengok grup Instagram, kalau mau menengok Facebook, tengoklah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa follow. Kalau kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulanglah ke rumah, karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Paham? Enggak juga paham, cuman aku menjelaskannya lagi. Sekarang banyak perempuan di medsos cantik, rupanya sudah 5 kali filter. Di jalan di mall banyak nampak perempuan putih, mukanya putih, lehernya hitam, karena skincare belum berproses. Jangan sampai kalian selingkuh, setelah dibukanya jilbab baru kalian tahu rupanya kalian jatuh cinta sama zebra. Hai zebra. Ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini menyinggung saya ya? Saya nggak ada nyinggung siapa-siapa. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut orang ini mati. Laki-laki yang menjaga toko, yang kerja, bapak-bapak TNI Polri, abang-abang Satpol PP, pemuda Pancasila, dari pagi, sore, siang kalian sudah sama orang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone, kalian menjadi ayah, kalian jadi suami, nonton TV kalau ada TV. Kalau enggak, apa yang mau ditonton? Tontonlah anak bini kalian. Ngobrol dengan anak, makan dengan anak. Jangan kalian sudah seharian di luar, pulang jadi di rumah. Saya nih ustadz, tapi kalau saya sedang di rumah, saya di Jambi hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, besok saya pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Di rumah saya adalah suami yang ngantar istri, yang ngantar anak sekolah, yang bawa istri belanja ke pasar. Saya masih belanja ke pasar, beli ikan, beli tahu, beli tempe, beli sayur. Bagaimana Ustadz bisa belanja? Nggak datang orang. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, beli ikan. Orang nanya, dia bisik, Ustadz Somad ya? Bukan. Saya suami. Bukan berarti saya ustadz lalu saya di rumah jadi ustadz. Saya panggil anak saya, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, P3K, PNS, BUMN, Polwan. Kalau kalian sudah di rumah, kalian adalah ibu rumah tangga. Jangan mentang-mentang kalian polwan, perempuan, lalu kalian ambil pistol, kalian suruh suami pel lantai. Ganti pempes anak, ku tembak kau nanti. Kami laki-laki ini ingin superior. Kami ingin di rumah itu kami berkuasa. Kami adalah kepala rumah tangga. Betul laki-laki? Maka kalian perempuan, walaupun kalian kaya, walaupun kalian bangsawan, bangsa yang hidup di awan, walaupun kalian orang kaya, walaupun lakimu rakyat jelata, bilang sama dia, bang, di rumah ini kau adalah imam kami. Jangan mentang-mentang kalian kaya, kalian panggil suami kalian, kesini fakir miskin, aku mau bagi zakat ini. Jelas? Mengapa kita harus bertuhan kepada Allah? Ini dalam ini pertanyaan. Ada anak yang lahirnya di dalam hutan. Ayahnya mati, emaknya mati. Lalu dia dibesarkan oleh gorila. Siapa namanya? Namanya Hai bin Yaqzan.
Siapa namanya? Hai bin Yaqzan. Yang menulis itu filosof namanya Ibnu Tufail. Siapa namanya? Ibnu Tufail. Novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Tufail, Hai bin Yaqzan, diterjemahkan ke bahasa Inggris, itulah dia jadi Tarzan. Paham? Orang barat mengambil itu dari Islam. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya emak, lahir di hutan, dibesarkan gorila. Pertanyaannya, bisakah dia makan? Ya, karena makan adalah naluri manusia. Nggak perlu sekolah, pasti makan. Bisakah dia minum? Iya, karena minum naluri manusia. Nggak perlu sekolah, nggak punya emak, nggak punya ayah, pasti dia minum. Letakkan bayi di dekat sapi, dia akan menyusu ke sapi. Kenapa? Itu naluri manusia. Pertanyaan yang ketiga, bisakah dia berhubungan kelamin? Ya, karena dia tidak perlu punya guru. Karena insting manusia, makan, minum, berhubungan kelamin. Bedanya manusia dengan binatang ada satu lagi. Manusia menyembah. Ada naluri dalam diri manusia ini menyembah. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah pokok kayu. Ada orang menyembah pokok kayu? Ada. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah batu. Ada orang menyembah batu? Ada. Orang kalau tidak diajar menyembah Allah, dia akan menyembah matahari. Ada orang menyembah matahari? Ada. Siapa menyembah matahari? Orang Jepang. Orang Jepang benderanya putih, di tengahnya merah. Arigato, ai. Menyembah matahari. Orang Mesir menyembah matahari. Panjang umur, sehat badan, nanti kita ke Mesir insya Allah. Ada gambar matahari besar. Dari matahari itu keluar tangan. Matahari menghidupkan tanam-tanaman. Matahari menyinari bumi. Mereka menyembah matahari. Namanya Dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Kenapa kita menyembah Allah? Karena pokok kayu, batu, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah. La ilaha illallah. Tuhan sekarang jumlahnya setelah dihitung, yang mau jadi Tuhan ini sebanyak 2000. Lebih banyak dari pelamar PNS yang mau jadi Tuhan. Tapi yang lolos menurut ilmu wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi adalah la ilaha illallah. Jadi kenapa kita bertuhan? Karena bertuhan adalah naluri sifat bawaan manusia. Kenapa kita mesti bertuhan Allah? Karena kalau tidak menyembah Allah, orang akan menyembah WC, menyembah motor. Sudah sampai videonya di India. Orang menyembah Donald Trump. Ada orang menyembah toilet. Kenapa? Karena kata dia, toilet inilah yang melepaskan segala kesempitan aku. Maka disembahnya toilet. Belum dapat videonya, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Nggak habis-habis kertas ini. Bagaimana cara kita mengetahui dia itu jodoh kita atau bukan? Saya dulu sebelum nikah, saya tanya tetangga saya, Pak, bagaimana kita tahu bahwa dia itu jodoh kita? Kata dia, setiap kau tengok kau bergetar. Setelah itu asal nampak saya perempuan bergetar, berarti semua jodoh saya. Di situ saya paham bahwa dia pun sesat. Jodoh itu nggak usah panjang-panjang. Jodoh itu nggak usah rumit-rumit. Jodoh itu nggak usah susah-susah. Kita mau, dia mau, jadi. Kalau kita mau, dia tak mau, itu namanya cinta kelapa. Awak cinta, dia nggak apa. Mau kita, mau dia, jadi. Dia mau, kita tak mau, tak jadi. Apa kata Qais? Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya lahir waktu malam, Laila. Kalau ikan, lele. Mohon maaf Bu Laila, jangan tersinggung. Tapi orang tua Laila nggak setuju nikah dengan Qais karena Qais miskin. Lalu kemudian Qais bersyair. Apa kata dia? Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Kita cinta kepada Laila tapi Laila tak mau. Ada perempuan yang mau, kita pula yang tak suka. Memang begitulah nasib cinta. Makanya kalau kalian jatuh cinta adikku dengan perempuan, nikahilah. Kalau dia tak mau, perempuan lain cari. Kenapa? Karena banyak perempuan yang lain. Kalau kau tetap juga mempertahankan tak nikah-nikah, maka nasibmu akan seperti Laila Majnun. Majnun artinya gila karena tak jadi menikah dengan Laila. Nggak jadi nikah, lalu kemudian gila. La ilaha illallah.
Mudah-mudahan diselamatkan semua dari gila-gila dengan perempuan ini insya Allah. Tapi jangan kalian yang mendatangi bapaknya. Kalau kalian suka ngomong sama Kiai Khairul Azhar MPD, nanti beliau yang ngomong. Jangan kalian petantang-petenteng datang. Aku tak ingin, hanya ingin kita bersahabat di dunia. Aku ingin menjadi imamku. Kata bapaknya, kamu azin aja. Maka kita bawa ulama kita, ustadz kita. Insya Allah kalian dapat jodoh yang baik-baik, yang solihah-solihah insya Allah. Bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet? Abang pulang jam berapa, sedang jalan sama siapa, kunci motor mana, duit mana, baju mana. Itu bukan istri, itu security. Itulah yang menjadi security yang menyelamatkan bapak dari pelakor, yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam, yang menyelamatkan bapak dari azab Allah dunia dan akhirat insya Allah. Pulang dari sini jangan panggil dia oh my istri, oh my wife, tapi panggillah dia oh bidadari surgaku. Setuju? Setujulah orang panitianya perempuan. Selagi istri masih mau merepet, bersyukurlah, berarti dia masih hidup. Ada seorang perempuan istri yang suka merepet, tiba-tiba dia kena stroke, berhenti merepet. Suaminya datang jumpa saya, tolong Ustadz doakan supaya istri saya bisa merepet lagi. Aku rindu mendengar repetnya Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Jadi kalau bapak punya istri merepet, nikmati saja repetnya itu. Karena sampai masanya nanti bapak rindu, dia sudah tak bisa merepet lagi. Betul Pak? Betul kata orang. Istri suka menahan duit rokok. Itu tandanya dia masih sayang dengan paru-paru bapak. Itu tandanya dia mau bapak tidak kena kanker. Mudah-mudahan bapak dan ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amalan apa yang harus dilakukan untuk pejuang garis 2? Banyak makan toge, kacang-kacangan, kacang yang dibuat jadi tahu tempe. Tapi semua ikhtiar kita nggak ada apa-apanya kalau tidak ada doa. Sholat hajat tiap malam. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajat garis 2. Itu maka setiap dia berfoto, apa? Garis 2. Supaya tespeknya bergaris 2. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang berzina aja bisa hamil, masa menikah tak hamil? Lalu kenapa orang menikah berpuluh tahun tak hamil? Allah cuma ingin kau melelehkan air mata berdoa. Allah cuma ingin kau bangun tengah malam baca yasin tahajud. Allah cuma ingin kau bernazar berpuasa sunat. Allah cuma ingin kau lebih khusyuk. Karena kalau kau tidak ada ujian hidup, sholatnya cepat, sujudnya tidak lengket kening ke lantai. Tapi begitu kau ada kesulitan, kesusahan, menangis, meraung bagi tetangga, jiran, kawan, sahabat. Jangan ditanya orang, kapan punya anak? Kapan berbini? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah. Jaga perasaan orang. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Ada orang tak berlaki, jangan cerita laki. Ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Saya belum pernah nanya kawan, kenapa kau tak berbini? Enggak. Saya kalau ada kawan yang tak berbini, saya tidak permalukan dia depan orang. Saya ajak dia bicara 4 mata. Kau masih berselera nengok perempuan? Itu pertanyaan pertama. Kata dia, aku ada selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Ada. Tunjukkan rumahnya, kita datang. Kami datang, dulu. Kami datang, kami pinangkan dia. Kalau sekarang saya tak mau. Kenapa? Saya khawatirnya saya yang diterima. Pede kali Ustaz ini. Bagaimana cara mendidik anak di zaman digital seperti sekarang? Jangan kasih anak TV.
TV di rumah saya dicampakkan Ustazah Fatimah ke dalam gudang. Saya tak pernah nonton TV lagi. Anak tidak boleh main handphone. Kepalanya hancur, emosinya tak stabil, pengamuk, pemarah, tantrum. Maka caranya adalah ajak anak bercerita, ajak anak ngobrol. Kalaupun mau dikasih hiburan, berikanlah alat macam handphone, tapi isinya video ngaji, video sinetron religi, video ceramah, bisa dicari di YouTube, hiburan untuk anak. Itu Sami diberikan ustazah, murah tak mahal, isinya hanya 3, ngaji, film religi, dan ada lagu-lagu, sodakoh, solawat, zikir, solawat, meminta kepada Allah, doa anak yang soleh, dan paling utamanya adalah doa silahul mu'min. Jangan lupa mendoakan anak, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, Al-Fatihah. Tutupkan hatinya daripada maksiat dan dosa, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali, bagus membukakan pintu hati anak. Karena itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin lama makin tebal kertasnya nih. Kertas yang terakhir. Saya mau bertanya, apa pendapat Ustadz jika seorang mertua ikut campur dalam rumah tangga? Bahkan bentuk rumah kami mau bangun itu pun diaturnya. Yang lebih parahnya lagi, kami dipaksa untuk nauzubillah. Dan yang disayangkan, istri saya tak mau ikut saya dan malah patuh dengan omongan orang tuanya. Panjanglah ceritanya ini, macam sinetron. Usahakan kalau sudah menikah, biarlah ngontrak rumah yang buruk, lantainya tanah, yang penting kalian berdua guys. Supaya hidup kalian tidak diintervensi oleh siapapun dan apapun. Sebelum nikah ngomong dulu baik-baik sama dia. Adinda, aku tak kaya, kita akan ngontrak rumah. Lantai kita mungkin lantai tanah, beratapkan jerami, tapi yang penting kita berdua, daripada kita nanti diintervensi oleh orang lain. Tidak banyak yang berhasil menyatukan istri dengan ibu mertua, karena menyatukan mereka dalam satu rumah itu sama dengan menyatukan kucing dan tikus, Tom and Jerry. Maka ibu-ibu, kalian kalau mau membahagiakan anak kalian, bilang sama dia, kau sudah kulahirkan, kau sudah kubesarkan, kau sudah kusekolahkan, urusan nikah itu binimu, itu surgamu, jagalah dia baik-baik. Istri juga begitu, aku berjumpa dengan engkau bang, waktu kau sudah besar, kau sudah dilahirkan, kau sudah dibesarkan, tapak kaki ibumu adalah surgamu. Maka istri-istri insya Allah menjadi pintu surga bagi suaminya, dan ibu-ibu juga menjadi kunci surga bagi suaminya. Dua perempuan ini tidak akan bermusuhan kalau dua-duanya karena Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Kunci dengan orang tua ini satu, orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. 5, orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, titik ba-nya sudah 3, titik nun-nya sudah 2, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Makanya kalau orang tua ngomong, kita tak usah banyak jawab, tinggal ngangguk iya, 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 iya kan dia, iya kan pula dia. Jangan lawan orang tua. Siapa yang tak sabar dengan orang tua? Aku gak sabar dengan orang tua nih Pak Ustaz. Sabar-sabarkanlah. Malaikat maut sudah mengintai dia 70 kali sehari. Hai istri-istri yang teraniaya, yang serumah sama mertua, sabar-sabarkanlah. Tak lama lagi mertua kau mati. Tak sabar kalian nunggu malaikat maut itu datang. Tak sabar kalian. Hai laki-laki yang tak sabar dengan orang tua, tak sabar dengan mertua, sabar-sabarkanlah karena mereka sudah tua. Memdate mata ya bawati. Semua kita akan mati. Sabar-sabarlah. Jangan nanti setelah mati baru kalian menangis, mama.
Dulu waktu hidup kenapa tak kalian bahagiakan dia? Dulu waktu hidup kenapa kalian lawan dia? Dulu waktu hidup kenapa tak kalian senangkan hatinya? Selagi dia masih hidup ini, senangkan aja hatinya. Ini rumah kau ini mesti begini, iya mak. Ini rumah kau ini mesti begini, iya mak. Ini begini, iya mak. Iya, pokoknya sebelum dia bercakap udah iya duluan. Tak usah ajari saya dengan orang tua. Saya serumah dengan emak saya 11 tahun. Dari mulai tahun 2008 sampai meninggal 2019, 11 tahun. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berat sekali dengan orang tua nih Pak Ustadz, karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan yang berjuang dengan orang tua, kalian mendapatkan surga Jannatul Firdaus insyaallah. Kami tinggal di Pematang Lumut. Iyalah jelas lah, memang di sinilah kita sekarang. Kampung ini terkenal dengan PT perusahaan, karena itu banyak juga tempat-tempat hiburan malam. Seperti kafe-kafe dan tempat-tempat minuman. Bapak-bapak dari intelijen, dari kepolisian, demi terjaganya masyarakat, demi pekat, jangan sampai perusak masyarakat, ini mesti kita bersama-sama menjaganya. Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil bekerja sama. Kalau tidak, maka azab Allah akan turun. Urus saja surgamu Abdul Somad, jangan urus neraka aku, yang mabuk aku, yang ke kafe aku, yang berzina aku, yang habis duit aku. Memang betul, tapi kalau azab Allah datang, rumah aku kena juga, bodoh. Rupanya kalau azab itu datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, rupanya yang kena cuma rumah kau aja. Rupanya kalau tsunami itu datang bergulung, ditengoknya, oh ini rumah yang ke kafe kemarin ya, digulungnya, habis itu ini enggak, ada, habis semua disapu. Betul. Macam mana cara menutup tempat itu? Kami takut masyarakat kami dan anak bujang gadis kami terjerumus di dalam maksiat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Bupati, camat, kades, kadus, RT, RW, Dandim, Dan Ramil, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, dengan kekuasaan, dengan pistol, dengan tangan. Kalau tidak, masyarakat yang ramai ini akan bergerak menuju tempat-tempat maksiat dengan takbir mereka. Takbir! Habis rata itu dengan tanah. Siap? Awas, hati-hati. Ini tinggal menuju, ini saya tinggal nanya aja di mana tempatnya. Selesai ini malam. Maka kalau mau aman, kondusif, maka tegakkanlah hukum. Kalau hukum negara tidak ditegakkan, jangan salahkan kalau terjadi hukum rimba. Betul? Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Udah jelas, sudah jelas. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman dari Allah. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia melihat perbuatan mungkar, maksiat. Enggak usah, biarlah mereka, itu urusan mereka, yang penting kita ke masjid. Pak Imam, Pak Ustadz, mereka berzina, mereka berjudi, biarkan aja mereka berzina selama enggak merusak masjid kita. Lama-lama mereka mendekat, habis semuanya. Anak kita, menantu kita, cucu kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin. Bagaimana hukumnya wanita belum mandi junub sudah masak? Sebaiknya dia mandi dulu. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani, aku berniat mandi melepas hadas besar dari tubuhku lillahi ta'ala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Habis itu barulah dia masak segala macam.
Tapi kalau dia tidak mampu, dia berwudu. Kenapa? Karena pernah dalam suatu hadis Nabi tidak mandi tapi dia berwudu, lalu kemudian tetap melaksanakan aktivitas. Tapi yang paling afdal, paling bagus, dia mandi dulu. Kalau ada perempuan lalu kemudian dia dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia memasak buat teh manis, apakah kita yang memakan masakannya itu dapat bala haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini terkait dengan keberkahan. Keberkahan itu turun karena kesucian. Jadi sebaiknya, seafdolnya adalah mandi. Kalau tidak juga dia berwudu. Misalnya dia sangat sibuk, tidak sempat, anak mau pergi sekolah, maka dia berwudu, habis itu dia masak, dia kasih ke anaknya. Nah ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mandi sama sekali. Kata dokter, jangan mandi, kalau mandi nanti mati. Maka orang yang seperti ini dia tayamum. Dia bertayamum. Dia tayamum pun tak bisa Pak Ustaz, ditayamumkan. Tak juga bisa, kuburkan. Berarti sudah mati. Bagaimana hukumnya jika anak angkat yang dipelihara dari bayi dibuatkan aktenya binti ayah angkat? Usama Zaid bin Muhammad. Adakah nama anak Nabi Muhammad namanya Zaid? Tidak ada. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 4 perempuan. Yang anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah, itu yang dari Khadijah. Ada satu yang dari orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Tidak ada nama anaknya namanya Zaid. Tapi dari Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat mengikut ayah kandungnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh memakai nama dia sebagai nama anak angkatnya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dipanggil Zaid bin Muhammad, Allah marah, maka tetap panggil namanya Zaid bin Harithah. Tapi ayah kandungnya kami nggak tahu Pak Ustadz. Saya pas pulang sholat subuh tiba-tiba dapat anak dalam kardus. Tak mungkin saya buat bin kardus. Kalau dapat anak dalam plastik, jangan pula binti kresek. Lalu pakai bin apa? Bin hamba Allah. Supaya jangan ketahuan pakai bahasa Indonesia bin hamba Allah, bin Abdillah, bin Abdirrahman. Asal jangan bin Abdul Somad. Begitu caranya waktu mendaftarkan aktinya. Jangan takut karena nanti anak angkat lalu dia benci sama kita. Kita lebih takut sama manusia apa pada Allah? Jangan langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Punya anak angkat bagus. Punya anak angkat baik, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. 3 syaratnya. 1, jangan pakai bin ayah angkat. Jelas? 2, kalau punya anak angkat, jangan berdua-duaan dengan anak angkat di tempat tidur, di ruang dapur, di kamar. Dia udah macam anakku, dia udah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul Pak? Yang ketiga, jangan kalau mati semua harta diberikan ke anak angkat. Kalau aku mati nanti semua hartaku untuk anak angkatku. Maka kalau kau meninggal dunia, anak angkat cuma dapat wasiat, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau mau menolong anak angkat, kasih dia hibah. Anak angkatku itu ada kebun sawit 2 hektar, ku kasih hibah. Itu ada 1 ruko, ku kasih hibah. Bagaimanapun juga dia adalah anak yang lahir dari hati kita, walaupun tidak lahir dari rahim kita. Ibu-ibu yang punya anak angkat, bapak-bapak yang punya angkat, jaga yang 3 ini. Jangan pakai binti ayah angkat, jangan berdua-duaan karena kalian tidak mahram,
kecuali istri bapak pernah menyusukannya 5 kali kenyang. Saya kan nggak punya anak perempuan nih, saya ingin punya anak perempuan, lalu saya punya anak angkat, maka yang paling bagus adalah keponakan saya. Saya cari keponakan saya yang mahram dengan saya itu. Kalau kami ingin punya anak angkat laki-laki, keponakan istri saya itu lebih bagus, karena bagaimanapun saya dengan dia mahram saya. Kalau tidak nanti punya anak angkat, pulang kerja yang bukakan pintu anak angkat, yang buatkan teh manis anak angkat, berawal dari anak angkat lama-lama jadi bini angkat. Betul Pak? Betul kata Bapak nih. Bukan saya buat-buat nih Bu. Ibu jangan kaulah yang nyucikan, kaulah yang masakkan, kaulah yang merawat. Ibu hati-hati, bisa jadi saingan ibu nanti. Betul tak Pak? Betul kata Bapak ini. Saya mau bertanya tentang sholat fardu zuhur. Kita sholat asar tinggal dan maghrib mana ceritanya nih? Makin tengah malam nih makin kacau pertanyaannya. Tentang sholat fardu zuhur kita sholat ya, asar tinggal, maghrib sholat. Pertanyaannya, jatuh fasik kita terus fasik. Orang yang tidak sholat itu 2 kemungkinan. Yang pertama kafir. Kau kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu tidak relevan dengan zaman. Kafir itu. Kau kenapa tak sholat? Aduh, aku tahu sholat itu wajib, cuma malas sekali aku sholat. Fasik. Kalau orang kafir, ingkar dia dengan sholat, otomatis dia fasah dengan istrinya. Dia tidak lagi berhak serumah dengan istrinya. Kalau dia sudah fasik, kalau dia sudah kafir, maka dia sudah keluar dari Islam. 4, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Terus kemana? Bawa dia ke Tanjung Jabung Barat, ke Kuala Tungkal, masukkan ke laut. Kalau dia fasik tetap Islam. Kalau dia mati tetap dikuburkan, tetap disolatkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi dia fasik, tak dapat hidayah. Bapak ibu adik-adikku hafal semua ayatnya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan suami ibu yang belum terbuka pintu hidayah sholat, pulang dari sini dia sholat insyaallah. Sholat. Mencari menantu, sholat. Mencari suami, sholat. Mencari istri, sholat. Apa pula somat? Sholat. Kertas yang terakhir. Apa hukumnya menikahi anak paman? Masuk bais katanya. Apa hukumnya menikahi anak paman? Saya adik beradik dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Misal, saya adik beradik kandung dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya punya anak perempuan. Ustadz Dahrizal Dahlan punya anak laki-laki. Kemudian saya bilang sama Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz, daripada harta pusaka kita nih lari kemana-mana, bagus kita nikahkan aja lah anak kita. Boleh apa nggak boleh? Yang yakin menjawab boleh, yang ragu wabanati ammika, anak pamanmu, maka boleh menikah dengan anak paman. Anak saya yang perempuan ini kan pamannya punya anak, menikah dia dengan anak, maka boleh. Di Jawa itu biasa anak kiai adik beradik anaknya nikah. Kenapa? Karena antara anak ini anak kiai, anaknya Gus, ini kiai, anak perempuannya apa tuh kalau yang perempuan? Kalau udah tua Nyai, kalau yang muda Ning. Dinikahkan Gus dengan Ning, nanti akan melahirkan lagi kiai-kiai, karena mereka menjaga terah itu, menjaga darah biru itu.
maka menikahkan nih. Tapi dalam Islam diajarkan, kalau cerita boleh tak boleh, boleh, tak ada jadi masalah. Tapi disuruh iqtaribu tasihhu, menikahlah kamu dengan orang asing, maka itu lebih sehat. Bukan hadis Nabi, ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dikhawatirkan gennya terlalu dekat. Lagi pula kalau nikah saudara ini masalahnya nanti kalau terjadi sesuatu putus persaudaraan. Maka menikah dengan lain suku, apalagi di Jambi ini macam-macam suku ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Bagus. Khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa untha, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saya nggak mau mantu dengan orang Batak. Kenapa nggak mau? Karena kami nanti kalau mantu sama orang Batak rugi Pak Ustadz, kami emas jadi tulang. Ini karena nggak kenal aja. Kalau dia udah kenal baik nggak masalah. Ini kenal dengan baik. Datanglah orang Minang ke restoran, orang Sumatera Utara datang ke rumah makan Padang. Orang Sumatera Utara kalau jumpa itu pertanyaannya biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado. Dijawab sama orang Minang, babi nado kambiang. Padahal biado itu artinya apa kabar. Jadi kita ini mesti belajar bahasa, tutur kata, sopan santun, budi bahasa. Kita di Sumatera ini rata-rata kuat, suaranya keras. Aceh keras, Sumatera Utara keras, Sumatera Barat keras. Kenapa suara kita di Sumatera ini keras? Ada dua sebab. Yang pertama karena bukit-bukit angin kencang. Yang kedua karena rata-rata makanannya cabai pedas semua. Orang kalau pedas tuh keras semua. Wah. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, itu sudah lembut. Kumaha atuh daun. Lembut. Kenapa di sana tuh lembut? Karena makanannya pucuk-pucuk daun. Daun-daun hijau, dan dia masak pakai gula. Pergilah ke Jawa Tengah, di Yogyakarta itu, gudeg itu. Saya makan gudeg ditanya orang, enak Pak Ustaz? Rasa kolak, aku rasa, saya bilang. Ini faktor makanan. Nah, jadi kita kalau udah kenal dengan orang, kita tidak menyalahkan lagi semua saudara kita. Di Indonesia ini kita diikat dengan dua persaudaraan. Saudara yang pertama adalah saudara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kita tidak seagama, kita tetap bersaudara, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka! Tapi kita tidak akan merdeka kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang berteriak merdeka, berarti dia anti Pancasila. Siapa yang berteriak Pancasila, berarti dia anti Allahu Akbar. Ini orang nggak ngerti sejarah. Kita bisa berteriak merdeka itu karena orang yang berteriak takbir merdeka. Nah, itu berarti tandanya saya udah ceramah 1 jam 10 menit. Ini melanggar kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 1 jam, tiba-tiba di Pematang Lumut bisa 1 jam 10 menit. Tapi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kemarin itu di Pematang Lumut lewat 10 menit? Karena di sana anak muda semua. Di akhir majelis, mari kita berdoa, mudah-mudahan Pematang Lumut dijaga Allah Ta'ala, anak-anak mudanya dijaga Allah Ta'ala, yang masih jahat dibukakan Allah pintu hidayah, yang sudah kita doakan tetap juga jahat dibukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.